Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya, Stambuk F551-19076. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas metode fuzzy inference system MAMDANI untuk menentukan bantuan modal usaha bagi UMKM ramah lingkungan. Oke, di sini ada 4 pembahasan, yaitu kerangka pemodelan sistem, terus yang kedua masukan, terus yang ketiga aturan rule base, yang keempat keluaran. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu kerangka pemodelan sistem. Di mana sebelum kita lihat kerangkanya, di sini ada tabel yang akan kita gunakan untuk bisa menentukan menggunakan metode MAMDANI tadi. Di sini ada tabel penghasilan per bulan, umur, tanggungan, ramah lingkungan. Itu nanti kita akan analisis, kemudian datanya bisa kita simpulkan nantinya. Oke, di sini berikut adalah dasar pengetahuan yang menggambarkan perilaku sistem diwakili oleh keanggotaan variabel egoistik berdasarkan pada sistem pendukung keputusan. Ya, di mana ini kerangkanya ada input, di mana di situ ada fuzzification, inference engine, di mana di situ ada rule base, database. Itu semuanya saling terhubung. Kemudian di sini ada diffusification atau output. Kemudian kita ke outputnya. Oke, jika diimplementasikan serta dimasukkan data-data dan variabel-variabel yang sudah ditentukan sebelumnya pada program MATLAB. Jadi implementasinya ini ada pada aplikasi MATLAB. Maka rancangan sistemnya akan seperti pada gambar 3 di bawah ini. Nanti ada berapa itu? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 nantinya. Oke, kita masuk ke bagian kedua, yaitu masukan. Dalam fuzzy inference system ini ada 4 buah input variabel yang merupakan masukan data pemohon, diantaranya penghasilan, usia, dan jumlah tanggungan. Oke, di sini nanti kita masuk ke yang pertama, yaitu penghasilan. Variabel penghasilan yaitu jumlah penghasilan per bulan atau omset usaha yang telah dijalankan pemohon. Nilai domain dari variabel penghasilan adalah sebagai berikut: rendah 1 juta sampai 1.500.000, sedang 1.250.000 sampai 2.250.000. Kemudian yang tingginya itu 1.750.000 sampai 2.750.000. Nah, ini fungsi keanggotaan dari variabel penghasilan dijelaskan dalam gambar 4 berikut. Itu gambarnya. Dia itu yang tinggi berapa itu. Oke, kemudian kita masuk ke variabel kedua, yaitu usia. Yaitu usia dari pemohon dihitung tanggal lahir sampai tanggal mengajukan permohonan. Nilai domain dari variabel usia adalah sebagai berikut: muda 20 tahun sampai 40 tahun, parubaya 30 tahun sampai 50 tahun, yang ketiga 40 tahun sampai 60 tahun. Nah, variabelnya, fungsi keanggotaan dan variabel usia dijelaskan dalam gambar berikut. Berikut gambarnya. Kurang jelas. Tetapi nanti di sini di mana dia menggambarkan grafik dari yang sudah ditentukan ini, dari mana muda itu 20 tahun sampai 40 tahun, 30 itu, terus parubaya dari 30 tahun sampai 50 tahun, terus yang tua 40 tahun sampai 60 tahun. Nah, ini grafisnya seperti itu. Oke, kemudian kita masuk yang ketiga, yaitu tanggungan, variabel ketiga. Oke, adalah jumlah tanggungan anak dan istri yang dimiliki pemohon. Nilai domain dari variabel tanggungan adalah sebagai berikut. Sedikit ya, sebenarnya sih ada koma ya. 0/3, sedangnya 2/5, kemudian yang banyaknya 4/6, seperti itu. Nah, itu grafisnya. Oke, kemudian di sini ada variabel terakhir, yaitu ramah lingkungan, termasuk bahan yang digunakan proses pembuatan pemanfaatan daur ulang yang sudah dilakukan UMKM. Nilai domain dari variabel ramah lingkungan adalah sebagai berikut: tidak ramah lingkungan 1,0 sampai 3,0 poin. Standarnya ada 3,1 sampai 5,5 poin, dan ramah lingkungan ada 5,6 sampai 10 poin. Nah, berikut juga grafisnya. Oke, kita masuk ke 3, yaitu aturan dari rule base.
Dalam membuat sistem berbasis aturan ini memiliki sekumpul fakta yang memiliki working memory. Aturan ini mencakupi setiap tindakan yang harus diambil dalam ruang lingkup permasalahan yang dibutuhkan, serta kondisi yang menentukan bahwa solusi telah ditemukan atau tidak non-eksis. Hal ini berguna untuk menghindari looping yang tidak akan pernah berakhir. Dalam sistem ini ada 81 aturan yang telah ditetapkan oleh Sperindak Pati untuk menyeleksi pemohon yang benar-benar layak untuk menerima bantuan. Jadi gunanya adanya aturan ini, rule base ini, seperti tadi, hal ini berguna untuk menghindari looping, agar tidak terjadi terulang begitu. Kayaknya ada 81 aturan yang mana agar data itu tidak terlooping gitu. Lalu kita masuk ke terakhir, keluaran. Output merupakan hasil dari proses input dan aturan yang sudah dibahas tadi di atas, yang mana menghasilkan keterangan apakah pemohon bantuan tersebut ditolak, dipertimbangkan, atau direkomendasikan. Nilai domain dari variabel penghasilan adalah sebagai berikut. Yang ditolak 0,0 sampai 0,5, dipertimbangkan 0,25 sampai 0,75, diterima itu 0,5 sampai 1,0. Kesimpulannya, berdasarkan kegiatan selama perancangan dan implementasi pada proses pembuatan aplikasi fusi inference system untuk penentuan bantuan modal usaha menggunakan metode Mamdani, maka dapat diambil beberapa kesimpulan seperti berikut. Metode penelitian sistem yang digunakan adalah Fusi Inference System metode Mamdani dengan nilai kebenaran mencapai 80,75%. Jadi metode Mamdani paling sesuai dengan naluri manusia, bekerja berdasarkan kaidah linguistik, dan memiliki algoritma fusi yang menyediakan aproksimasi untuk dimasuki analisa matematika. Data yang diolah dalam metode Mamdani yaitu penghasilan dari usaha yang selama ini dijalankan, usia, jumlah tanggungan keluarganya, dan data UMKM yang ramah lingkungan. Data tersebut diproses melalui tahap-tahap perhitungan logika fusi dan memberikan keluaran dari sistem berupa rekomendasi calon penerima bantuan. Aplikasi penentuan bantuan modal usaha yang dikembangkan dapat membantu para pengambil kebijakan, dalam hal ini pemerintah, dalam memilih para pengusaha UMKM yang mengajukan permohonan bantuan modal dengan kemungkinan hasil yang terbaik, karena setiap perhitungan diperoleh dari kriteria-kriteria yang dikehendaki oleh pengambil kebijakan. Jadi itulah tadi penjelasan saya tentang bagaimana sih metode Fusi Inference System pada metode Mamdani untuk menentukan bantuan modal usaha bagi UMKM dan ramah lingkungan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.